Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oom Romsih, pengawas SMP Kota Serang. Kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching dengan salah satu kepala sekolah binaan saya, yaitu Bapak Dwi Yunianto Nugroho, yang merupakan kepala SMP Negeri 20 Kota Serang. Seperti apa pelaksanaan coaching kami? Silahkan disimak. Gimana Pak Dwi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Punten ya, terakhir tuh 2 minggu yang lalu kan saya kesini ya, saya melihat ada progres yang cukup baik dari teman-teman ya, implementasi dari pembelajaran berbasis literasi juga mulai terlihat, saya lihat di teman-teman, kemudian dokumen-dokumen yang saya minta saat itu untuk ditandatangani juga sudah disiapkan. Kira-kira sekarang ada yang ingin didiskusikan lagi nggak bersama saya? Ya sebenarnya kalau untuk diskusi Bu ya memang untuk masalah literasi terutama Bu ya, karena kita memang ini kan dalam 1-2 minggu ini kan kita sudah mau ANBK lagi gitu, gitu. Jadi nanti kita juga mau ada penguatan lagi tentang literasi numerasi terutama anak-anak yang sudah ditunjuk untuk ikut ANBK ini kan gitu ya. Karena nama-namanya juga sudah muncul gitu kan. Ya mudah-mudahan anak-anak ini nanti kita ya ada pembekalan dulu lah seperti apa gitu ya. Nah itu nanti kita masih mencari formulanya ini biar mudah-mudahan nanti di depan rapor untuk kita kan bisa bertambah lebih baik lah. Oke. Berarti Pak Dwi ingin kita mendiskusikan apa formula yang terbaik ya yang bisa kita gunakan supaya nanti hasil ANBK anak-anak kita bisa lebih meningkat ya, dan itu mungkin berdampak pada rapor pendidikan SMP 20 Kota Serang. Oke, jadi tujuannya itu ya, ingin mencari formula yang terbaik. Nah, kalau kita lihat nih di level, kalau kita tetapkan level 1 sampai 10 gitu ya, kegiatan penguatan yang sudah dilaksanakan itu berada di level berapa kalau menurut ya kalau misalkan aja untuk kegiatan yang sudah dilakukan karena kita sudah dari awal waktu pelatihan dulu ya waktu kita kan sudah meminta guru-guru itu mengintegrasikan literasi dan numerasi itu dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi pembelajaran itu sudah integrasi dengan literasi sama numerasi, membiasakan gitu kan ya. Nah, jadi progresnya ya kurang lebih sekitar sudah ya 7-8 gitu, dan nanti di sela waktu kita bisa tingkatkan lagi gitu. Selain itu kan kita juga ada pembiasaan literasi ya. Pembiasaan literasi tiap hari Kamis itu kita ada literasi membaca bareng-bareng. Selain literasi pembiasaan di kelas ya membaca 15 menit. Tapi memang kita fokuskan literasi ini pada integrasi pada proses pembelajaran. Ya. Karena biar menjadi budaya di tiap proses pembelajaran itu harus literasi, bisa numerasi jalan. Iya, tadi mengintegrasikan di dalam pembelajaran ya, dan itu sudah dicoba diterapkan oleh teman-teman. Nah, kalau Pak Dwi lihat dalam progresnya teman-teman itu dari semua mata pelajaran mungkin ya, kita ranking lah, kita tetapkan di level berapa itu mereka mengintegrasikannya? Kalau integrasinya mungkin ada macam-macam buat sih. Kalau contoh misalkan untuk literasi, misalkan literasi itu mungkin kuatnya di pelajaran-pelajaran di berbasis IPS lah, bahasa segala macam, matematika IPS gitu. Kalau numerasi mungkin sudah banyak di pelajaran-pelajaran yang dia banyak menghitung lah kayak matematik, IPA gitu ya. Kemudian IPS juga mungkin di dalam ekonomi itu ada juga udah menghitung gitu ya. Jadi mungkin kalau persentasenya beragam gitu ya. Literasi mungkin sudah banyak di pelajaran-pelajaran numerasi di pelajaran tertentu. Walaupun sebenarnya semua pelajaran sih bisa mengintegrasikan literasi dan numerasi sebenarnya ya. Cuma mungkin guru juga mungkin masih terpaku dengan harus mengejar materi segala macam gitu ya. Nah, jadi kalau persentase mungkin kalau untuk materi-materi yang IPS mungkin lebih banyak literasinya yang dilakukan. Kalau materi-materi yang untuk yang ada perhitungan, numerasinya juga sudah mulai dilatihkan kayak gitu ya. Ketika kemarin observasi pun kita juga selalu menjelitkan jangan lupa nanti ada literasi numerasi lah disisipkan di situ. Oke. Nah, terkait itu apa yang sudah Bapak lakukan untuk bisa mengevaluasi kinerja teman-teman di dalam proses integrasinya? Nah, yang pertama pasti
secara dokumen dulu ya dari perencanaan kita melihat kan perencanaannya ada integrasi literasi. Ya mungkin tidak setiap pembelajaran ya, tapi paling tidak kan dalam satu semester melakukan integrasi itu bisa sebulan sekali misalkan gitu kan. Kita harapkan mereka mengintegrasikan literasi dalam proses pembelajaran. Kita harapkan memang target kita sebulan sekali aja minimal guru itu mengintegrasikan itu. Memang akan sangat sulit kalau setiap pembelajaran harus mengintegrasikan itu ya. Tapi minimal sebulan sekali lah kan. Guru-guru itu coba sih mengintegrasikan literasi dan numerasi. Minimalnya literasi lah. Karena kita sudah mencoba untuk memenuhi rasio buku itu 1:1 gitu. Jadi nggak ada istilah alasan siswa nggak punya buku untuk dibaca gitu ya. Nah, itu. Kemudian buku-buku pendamping juga kita mencoba melengkapi sedikit demi sedikit kan untuk membaca. Kalau asesmennya dilakukan teman-teman bagaimana? Ya, asesmennya Bu ya. Itu dari segi perencanaan tadi Bu ya, dari segi pelaksanaan kita juga sudah observasi ya, kan ketika melakukan integrasi literasi numerasi kita sudah melihat walaupun mungkin teman-teman juga masih banyak yang gagap lah dalam pelaksanaan ya, karena memang integrasi ini kan sesuatu yang baru ya dalam literasi numerasi dalam pembelajaran, mereka juga masih meraba-raba gimana gitu ya. Dan penilaian juga kita juga mencoba Bu untuk menilai itu, coba sih ketika membuat soal ulangan harian gitu ya, jangan langsung tunjuk soal gitu kan, coba ada integrasi literasi numerasi juga dalam proses penilaian gitu maksudnya kan. Jadi jangan tiba-tiba langsung pertanyaan misalkan kalau matematik misalkan 2x tambah 2y sama dengan berapa itu terlalu vulgar lah ibaratnya kan gitu ya. Nah, dicoba dalam bentuk cerita. X-nya itu misalkan dalam bentuk barang lah misalkan, Y-nya dalam bentuk apa. Jadi ada integrasi numerasi. Jadi matematikanya memang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari gitu, dalam penilaiannya. Tapi memang sekali lagi masih ada beberapa kendala guru lah sebenarnya yang masih gagap menerapkan numerasi itu dalam kehidupan sehari-harinya. Memang butuh ekstra energi sih untuk membuat soal yang sekelas numerasi kan gitu ya. Guru mungkin pada lebih banyak yang nyaman ya sudahlah soalnya kan menyelesaikan soal gitu kan, aljabar misalkan ya sudah soal aljabar, tapi tidak bisa membawa aljabar itu dalam konteks sehari-hari. Banyak kesulitan gurunya kan di situ ketika kita ajak ngobrol ya, baik pelan-pelan ya mudah-mudahan semakin bagus lah nanti. Oke, ini yang saya garis bawahi ya, barusan Pak Dwi mengungkapkan ada kendala beberapa guru yang masih gagap di dalam mengimplementasikan atau mengintegrasikan literasi itu dalam pembelajarannya. Bahkan ada beberapa guru yang masih suka dengan pola lama ya, yang to the point gitu ya kalau asesmennya itu. Nah, untuk hal tersebut menurut Pak Dwi atau yang sudah pernah Pak Dwi lakukan bagaimana? Iya, untuk menghadapi ya memang kita harus pelan-pelan ya, karena ibaratnya kan mereka sudah lama sekali berada pada zona nyaman itu ya, zona nyaman itu. Untuk beralih pada zona nyaman yang baru gitu kan, memang butuh ekstra energi dan kalau saya orangnya kan evolusionis, bukan revolusionis sebenarnya. Kalau revolusionis kan ibaratnya pengennya langsung pokoknya harus selesai sekian. Tapi kalau saya lebih senang evolusionis, jadi perubahannya memang bertahap, pelan, hingga terasa sudah berubah gitu, jalan-jalannya sudah berubah. Dan terutama memang guru-guru yang ya secara umur sudah senior memang harus lebih telaten lagi. Kalau yang mungkin ya masih baru-baru apalagi P3K yang perlu diangkat ya cepat juga mereka karena penguasaan teknologinya bagus ini kan. Kemudian mereka juga sudah mau meningkatkan literasi bacanya, meningkatkan ilmunya. Memang ya senior memang harus lebih ya ada butuh kesabaran lah. Jadi Pak Dwi akan mencoba secara perlahan ya dengan melakukan pendekatan persuasif mungkin terhadap para senior tersebut ya, di dalam memberikan pemahaman ataupun memotivasi mereka ya untuk segera mengintegrasikan dengan baik ya proses penguatan literasi itu di dalam pembelajaran. Iya, tadi Bapak bilang ingin mengetahui formula yang tepat kan ya, gitu. Ingin mengetahui formula yang tepat. Tadi udah satu formula kan yang disampaikan oleh Pak Dwi ya, yaitu mengintegrasikan penguatan literasi itu dalam pembelajaran, mulai dari perencanaan kalau saya simak tadi ya, kemudian pelaksanaan sampai asesmennya.
Nah sekarang ada ide yang lain nggak yang akan coba Pak dilakukan? Kalau ide yang ini baru kita laksanakan, jadi mencoba kita laksanakan, tapi memang kita lagi ya cari anggarannya, karena memang segala sesuatu pasti tidak lepas dari penganggaran. Jadi kita mencoba membuat saung literasi. Nah di saung literasi itu saya sudah membuat konsepnya kemarin. Saung literasi itu menjadi titik kumpul siswa. Jadi kita titik kumpulnya itu ada di saung literasi. Nah di saung literasi kita sudah koordinasi juga dengan kepala perpustakaan Bu Santi gitu ya. Saya mencoba Bu Santi juga nanti saung literasi itu didesain, di situ harus ada mading gitu. Majalah dindingnya ada di situ gitu ya. Nah kemudian seluruh kegiatan yang terkait dengan literasi nanti kita fokusnya dari situ, sama di perpustakaan itu titik poin untuk literasinya dari dua tempat itu. Sama sekaligus saung literasi itu saya padukan dengan kantin siswa. Tadi juga barusan saya mencari tukang teralis gitu ya untuk membuat rolling door gitu. Jadi kita memadukan anak itu di situ kantin, di situ juga bisa sambil membaca. Misalkan aja pas istirahat atau pas momen-momen tertentu gitu ya, mereka jajan sambil duduk menikmati minuman. Ada mading yang menarik. Itu yang baru saya gagas gitu Pak. Dan ini baru berjalan untuk literasinya gitu. Ya mudah-mudahan tidak terkendala lah secara pendanaannya. Oke, itu strategi yang kedua berarti ya. Kalau saya tangkap ya, strategi yang kedua adalah mencoba menciptakan suasana yang nyaman untuk anak-anak membaca ya, dengan membaca tapi tidak kita paksa membaca. Iya, mereka bisa sambil di kantin gitu kan, sedikit-sedikit mereka menyisihkan waktunya dengan membaca mading ya yang memang sudah didesain di sekitar saung literasi itu. Oke, itu ide-ide yang bagus itu. Mungkin ada ide yang lain lagi? Ya sebenarnya kalau ide yang lain sudah kita laksanakan pembiasaan itu ya, pembiasaan sudah kita berjalan. Ide yang terbaru itu yang baru kita coba realisasikan ya. Jadi memang saya membuat saung literasi yang akan menjadi sentral nanti anak berkumpul di itu gitu kan. Nah, jadi kita juga mencoba untuk anak berliterasi finansial gitu ya, literasi finansial karena nanti kantin itu rencana saya kemarin sudah koordinasi dengan kesiswaan. Jadi kantin siswa itu nanti pengelolaannya adalah siswa gitu yang menjaga siswa tapi bergantian ya. Nanti kita akan membuat namanya kepengurusan kantin siswa itu oleh siswa. Dan anak-anak OSIS sudah saja ngobrol juga, mereka ternyata antusias juga gitu. Anak-anak OSIS antusias itu ketika mau nggak nanti mengelola kantin siswa gitu, mengelola dengan jujur, dengan ramah. Wah siap Pak, malah mereka sudah siap-siap gitu kan, sudah malah beberapa kali saya ketika jalan ke sana Pak kapan dibukanya lagi ya. Dan lagi udah sabar nanti ini Bapak juga baru beres ya, nanti tunggu beres semuanya ya kita buka gitu kan. Jadi ada tidak hanya literasi membaca tapi ada literasi finansial juga kita kembangkan juga. Jadi ada numerasinya ya, proses itu penguatan numerasinya dengan melalui literasi finansial tadi ya. Jadi numerasi kan benar-benar kontekstual dipakai dan mereka praktek untuk ya melakukan jual beli di kantin siswa itu. Nah, saya lebih tertarik dengan ini nih, dengan yang ini ya, yang ada pelibatan anak-anak di dalam penguatan literasi finansial mereka ya. Nah, kalau ini Bapak pilih sebagai rencana yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat berarti kan ya? Sudah kita konsep semuanya udah matang. Tinggal kita pengumpulan pendanaan tuh ya. Karena kemarin juga dana pos juga kita juga ya biasalah ada insiden ternyata torennya ambruk ada beberapa anggaran yang awalnya mau ke situ akhirnya kita tarik karena memang air penting gitu ya setelah kita tarik ke situ. Tapi saya mencoba mencari pendanaan yang lain gitu ya. Karena kemarin juga komite kalau misalkan memungkinkan kan kalau ada sumbangan dari orang tua pelibatan orang tua ya. Gitu kan. Ya kalau dimungkinkan ya masalahnya nanti. Tapi memang kita lagi mencoba menjajaki itu sebenarnya. Jadi konsepnya baru kita jalankan. Tapi ini walaupun banyak kendala tapi tetap berjalan. Jadi dari tukang juga sudah lihat 30% pekerjaan.
Nah untuk pelibatan ini, pelibatan OSIS tadi, Iya. kemudian pembiasaan yang diintegrasikan dengan literasi finansial tadi, kapan Pak Dwi akan mulai launchingnya? Nah, kalau kampanye sebenarnya secepatnya Bu ya, ya secepatnya. Karena memang kita kan memikirkan keamanan siswa juga, ketika ada pembangunan, ada paku segala macam kan ya. Kalau sekarang dalam waktu dekat ini, ya sebenarnya secepatnya kita coba buka, karena konsepnya sudah matang, sudah jadi sebenarnya. Anak-anaknya juga sudah siap, kemudian apa yang mau kita jual belikan juga sudah, konsepnya sudah kita ngobrol dengan koperasi sudah oke, gitu kan. Tadi rolling juga sudah saya pesankan juga, pembelian sudah siap. Nah tinggal ini Bu sound literasinya ini, karena proses pembangunan banyak barang-barang paku segala macam, kita belum bisa membuka akses itu ke siswa. Gitu. Tapi nanti kalau sudah siap, ya mudah-mudahan target saya sih 1-2 bulan ini sudah bisa berjalan. Iya. 1-2 bulan berarti bulan Oktoberan ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya dengan pembangunan sound literasinya. Nanti yang akan Bapak libatkan siapa aja tuh, baik dari guru ataupun dari siswa yang sebagai, kalau kita bilang panitia ya, panitia intinya atau pelaku utamanya lah gitu. Pelaku utamanya yang jelas pertama adalah pengurus koperasi. Ya, pengurus koperasi ini kan ya dewan-dewan guru yang menjadi kepengurusan di koperasi sekolah gitu kan. Nah, di satu sisi juga kita melibatkan wakasek kesiswaan dan pembina OSIS terutama gitu ya. Karena memang kita mencoba kata siswa itu sebanyak mungkin suara siswa itu kita dengar gitu kan. Suara siswa kita dengar di situ. Makanya memang yang utama kita libatkan di pembina OSIS. Kalau dari segi guru Bu ya, dari segi guru adalah pembina OSIS sama wakasek kesiswaan, wakasek kesiswaan. Iya, kesiswaan. Sama memang anak-anak OSIS gitu ya. Tapi yang jelas sama anak-anak OSIS untuk sementara ini kita libatkan dulu. Tapi kedepannya sih saya pengen ini mungkin ada keterpisahan juga dengan OSIS ya, OSIS organisasi mungkin sendiri. Nanti di kantin siswa juga mungkin ada sub organisasinya sendiri. Kayak misalkan pramuka dengan OSIS. Kemudian kalau ada 20 job nanti takutnya anak-anak OSIS terlalu banyak beban pekerjaan. Iya, selama ini sudah terlalu padat juga. Iya. Kita bisa memaksimalkan anak-anak ya dengan pembagian tugas tadi ya, tidak menutup di satu orang dalam satu organisasi saja. Iya. Jadi ternyata kita sudah lumayan lama ya barusan. Kira-kira apa nih yang Pak Dwi dapat dari obrolan kita kali ini? Iya, saya dapat ide-ide yang lebih, ibaratnya lebih menebalkan ide sebenarnya. Ide sebenarnya sama-sama sudah ada, gitu. Tapi dengan obrolan ini kan kita menjadi lebih tebal lagi ya, konsepnya lebih jelas lagi gitu ya. Kemudian nanti ya mudah-mudahan Bu Haji nanti kapan-kapan bisa nengok gitu ya. Mungkin dalam waktu 2 minggu ke depan lah sudah ada progres. Ini karena baru 30% Bu ya. Kita mencoba literasi ini selesai dalam paling lama 20 hari sebenarnya kita targetkan ya. 20 hari selesai gitu. Ya mudah-mudahan nanti Bu Haji bisa kontrol lagi lah. Oh, saya tertarik banget ini untuk melihat progresnya karena apa yang dipaparkan Pak Dwi sudah matang ini ya. Artinya rencana ini sudah betul-betul ada di kepala gitu. Cuma kan belum ada penguatan dari sini ya supaya kapan saya laksanakan gitu, masih baru rancangan-rancangan saja gitu. Ternyata setelah diskusi ini Pak Dwi merasa ada penguatan lagi ya, ada motivasi yang lebih kuat lagi kan untuk segera mengeksekusi gitu ya. Iya, karena memang proses penguatan literasi itu tidak hanya dalam satu kegiatan membaca saja ya. Saya yang garis bawahi di sini Bapak ini literasi finansial juga. Ya. Sebenarnya kalau saya sebenarnya lebih pengen bahwa literasi numerasi itu menjadi sesuatu hal yang mengasihkan gitu ya. Tidak mau nonton anak di pasar ditungguin gurunya suruh baca gitu, kurang asik gitu ya. Masalahnya kita bikin sesuatu yang menarik gitu, misalkan dalam bentuk mading. Kalau yang bikin mading itu guru mungkin nggak menarik, kalau yang bikin mading siswa dibaca oleh siswa dengan bahasa gaya siswa gitu, kayaknya itu lebih menarik. Gitu. Jadi tujuan saya memang itu, jadi ada titik kumpul yang di situ nanti kita ada mading, sesuatu yang menarik, anak bisa makan, sambil makan mereka jadi iseng-iseng baca gitu kan, tidak terasa membaca itu adalah asik juga gitu. Apalagi kalau guru membersamai juga di situ kan, sambil jajan, sambil ngajak ngobrol santai. Iya. Cuma
memang kita lagi mencoba mencari ya tempatnya lebih nyaman gitu ya. Karena memang di sini cuacanya kan panas Bu ya, jadi gimana caranya biar tetap adem di situ. Gitu ya. Makanya kemarin tukang juga, Pak ini pohonnya nggak ditebang. Wah jangan ditebang, kalau ditebang Pak ademnya hilang kan. Biarin aja pohonnya, nanti kalau kepepetnya kotor ya gimana caranya dibersihin gitu ya. Iya. Oke Pak Dwi, saya tunggu inovasi-inovasi lagi ya terkait dengan literasi ini. Tadi ada 3 yang sudah Bapak paparkan, yang 2 sudah berjalan, yang 1 baru samar-samar dan ini dikuatkan lagi setelah perbincangan ini. Dan sekali lagi, rencana Pak Dwi untuk secepatnya tadi, saya tunggu, kabari saya kalau sudah mulai berjalan dan nanti kita diskusikan lagi. Khawatir ada hal-hal yang ini memang perlu kita diskusi lebih lanjut lagi terkait pengembangan ini. Terima kasih banyak ini Bu Haji sudah bersama saya ini beberapa menit. Saya dapat idenya lebih mantap lagi dan dapat dukungan kan jadi semangat ya. Iya betul. Pokoknya kita selalu mendiskusikan hal-hal yang fokus kepada pengembangan peserta didik kita, terutama di dalam penguatan literasi dan inovasi. Oke, cukup mungkin ya Pak Dwi ya. Assalamualaikum. Demikianlah praktek coaching yang telah kami lakukan, di mana topik coaching kami adalah membicarakan tentang formula implementasi literasi yang efektif di sekolah binaan kami, dalam hal ini SMP Negeri 20 Kota Serang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.